berarti mengindikasikan adanya masalah. Ya kan Bapak Ibu? Contohnya tadi, kalau ada yang menemukan masalahnya itu di literasi, ada yang menemukan masalahnya tadi di dimensi D-nya, waktu itu ketemunya yang paling jelek itu apa tadi Pak? Farhil udah. Kepemimpinan instruksional. Kepemimpinan pendidikan ya? Ya. Oke, baik. Sekarang itu sudah ketemu, maka itu adalah masalah yang akan kita analisis, cari akarnya di dalam tabel yang pakai panah-panah tadi, gitu kan Bapak Ibu? Ya. Nah sekarang cari akar masalahnya dari masalah kepemimpinan atau masalah literasi atau masalah numerasi atau masalah karakter, itu dari mana Bapak Ibu? Jangan lari kemana-mana, tapi kita larinya ke indikator level berikutnya dan dimensi-dimensi lainnya, ya kan? Kita larinya ke sana. Oke, ketemu. Pernyataan yang ada pada tabel profil itu biasanya belum menunjukkan adanya masalah, ya kan? Masih, saya tadi mau tanya itu kan menunjukkan di sana cuma bunyi kepemimpinan pendidikan. Itu kan belum masalah kan Bapak Ibu? Berarti kira-kira kalau nanti jadi masalah, kira-kira rumusan yang paling enak apa Bapak Ibu? Misalnya terkait kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan masih rendah. Kepemimpinan pendidikan masih rendah. Apalagi Bapak Ibu? Motivasi rendah. Jadi kata utamanya jangan sampai lepas. Kepemimpinan pendidikan itu berarti merujuk ke siapa? Sekolah. Individu. Kelas TK-nya, kelas sekolahnya, ya kan? Oke. Misalnya mau dibuat kalimat misalnya ya, karakter kepemimpinan pendidikan kepala TK ini rendah atau kurang, ini boleh nggak? Boleh. Kira-kira boleh kan? Boleh. Ya, silahkan dirumuskan menjadi masalah, tapi kalimat tersebut menunjukkan masalah, tidak hanya misalnya kepemimpinan pendidikan gitu saja, rata-rata literasi gitu saja, itu kan belum jadi masalah. Itu jadikan itu sebagai pernyataan masalah, itu kunci yang pertama. Yang kedua, cari akar masalah dari data-data yang ada di situ. Nah, kemudian data-data yang ada di situ tadi, karena bunyinya mesti belum bunyi masalah, akar masalah kan juga masalah kan Bapak Ibu? Tidak punya duit, itu kan masalah kan? Tapi kalau cuma masalahnya apa? Duit, maksudnya duit itu gimana? Oh, tidak punya. Jika seperti tadi juga, kita rumuskan di dalam tabelnya yang panah-panah tadi itu ya jadi kalimat masalah. Tapi jangan lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Jangan sampai nanti, maaf Pak, ini maaf ya. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan ke sekolahnya, oh ini mungkin, jangan. Tapi justru kita lihat dari profil, ini merah, berarti ini masalah. Oh masalahnya di sini, ini buktinya merah. Lah, kalau nanti dari pihak unsur-unsur sekolah itu yang ikut rapat membahas masalah ini ternyata menyatakan itu datanya salah Pak, seperti zaman kita raport mutu. Nggak mungkin, itu mungkin salah input kemarin. Nah itu lain lagi nggih. Berarti kan terjadi salah teknis, bukan salah fakta. Nah, jadi apa yang ada di akar masalah itu ya kita ungkapkan dalam bentuk ungkapan atau pernyataan permasalahan. Kemana basisnya? Cari dari profil, nah, gitu aja. Cari dari profil. Karena kita belum mungkin mencari dari data lain. Wow, besok kalau Bapak Ibu di sekolah dapat data lain sebagai pendukung, silahkan. Oke. Sampai cari, ya, silakan. Untuk mengurai akar masalah itu rujukan yang pertama raport mutu ya Pak ya. Dimana Kembali ke raport mutu. Ya, dimana setiap sekolah kan telah melaksanakan asesmen nasional. Gitu. Betul. Jadi dari mana Pak datanya? Kemudian disesuaikan dengan indikator-indikator, ada dimensi A, B, C, D. Ada. Betul. Itu Pak ya. Ya. Prinsip dasar dimensi A itu penyebabnya adalah proses. Proses ada di dimensi berapa Bapak Ibu? Dimensi D, Pak. Proses penyebabnya adalah input. Input berarti dimensi apa Bapak Ibu? Dimensi P dan E. Nah, jadi kemungkinan besar akar masalah
bawah itu ada di yang paling bawah tadi, di input kemungkinan besar. Tapi mungkin aja di prosesnya juga bisa. Guru tidak bisa mengajar dengan baik, katakan. Penyebabnya apa? Kan yang kita atasi faktornya apa? Oh, karena gurunya tidak pernah diikutkan pelatihan. Berarti yang harus kita atasi adalah permasalahan guru yang tidak pernah ikut pelatihan. Kenapa? Tidak ada anggarannya. Berarti yang penting kita mengajukan anggaran. Kan contohnya seperti itu. Itu nanti. Nah, yang kan kita pegang untuk menjadi usulan solusi bila kita sudah bisa mengidentifikasi sampai akar masalah terbawah. Makanya itu ada struktur piramid yang tadi diturun-turunkan itu dalam rangka mencari akar masalah yang terbawah itu. Nah, sehingga nanti akar yang di bawah itu kita atasi, maka permasalahan di atasnya otomatis beres. Saya pusing karena lapar. Kenapa lapar? Karena masakannya tidak cocok. Kenapa masakannya tidak cocok? Karena istri saya tidak pakai garam. Kenapa istri saya tidak pakai garam? Karena darah tinggi. Sehingga untuk mengatasi itu, tadi solusinya, alternatifnya apa tadi Bapak Ibu? Cari pembantu, masak sendiri, jajan. Alternatif terpilihnya kira-kira apa? Kalau menurut Bapak Ibu, yang paling cocok buat saya yang mana? Istri lagi. Apa? Jajan. Jajan. Nah, sehingga dengan jajan akan mengatasi masalah utama saya, yaitu pusing. Kenapa? Karena dengan jajan saya bisa mendapatkan makanan yang sesuai selera saya. Nah, itu nanti yang terjadi gitu. Nah, itu udah kepegang ya Bapak Ibu ya. Izin Master. Maka setelah ini nanti kita kerjanya mandiri, sendiri-sendiri. Izin Yang di Master. kelompok. Silakan. Bu Popi dulu kah? Oh ya, jadi dari penjelasan tadi saya menekankan lagi kalau alurnya tadi memang sudah jelas semua ya, itu dari indikator. Nah, yang jadi pertanyaan saya tadi, rumusan masalah itu apakah cukup satu yang menjadi akar masalah atau kita boleh merumuskan akar permasalahannya itu banyak sesuai indikator-indikator masalah yang ada di profil sekolah itu. Ntar sini dulu, pegang ke atas. Baik, ada yang mau jawab pertanyaannya dari Bu Popi? Silakan. Di tabel itu akar masalah itu, rumusan akar masalah itu cukup satu saja atau akar masalah itu berdasarkan setiap indikator yang masalah yang ada di profil sekolah. Itu pertanyaan saya, Pak. Bapak Ibu ada yang mau jawab? Ada yang bantu jawab? Silakan. Ya, silakan Pak. Ini, Bayam sini, Bayam. Jadi Bu Tia, acuannya tadi sudah disampaikan. Yang pertama itu Foto ini kita kirim ke melihat Malika. dari rapot mutu sekolah sasaran kita. Nah, di dalamnya nanti ada beberapa dimensi ya, yang jelas. Nah, ketika ada beberapa dimensi itu zonanya zona merah, itu berarti kan bermasalah. Ya, terkait di dimensi proses, output ataupun yang lain, kepemimpinan dan yang lainnya, kalau itu memang merah, ya tetap itulah yang harus kita uraikan masalahnya. Demikian. Pak Fahril. Ya. Pak Fahril, kira-kira berarti akar masalah dari satu masalah itu hanya satu atau mungkin lebih? Bisa lebih, bisa satu, Pak, tergantung hasil penilaian dari Oh iya, artinya Nempel bisa nggak? lebih dari satu kan? Nempel nggak itunya? Iya. Jadi Nih, dia, nembak lagi kok sini. saya setuju dengan Pak Fahril Huda. Akar masalah ini seperti istri. Bisa satu, bisa lebih, tergantung dari yang ada pada data di profil. Maka kita nanti berdasarkan dari tabel yang panah-panah tadi akan ketahuan akar masalahnya itu ada berapa. Gitu. Oke, Master. Master Jadi izin kita mainnya Master. dari data tadi. Sudah terjawab. Terima kasih Pak Fahril. Pak. Izin Master, boleh ini nggak? Apa, Boleh. Tuhan? Oke. Master ini saya tolong ini ya, Nempel nggak? koreksi kalau salah. Ini terkait dengan Iya. yang tadi Oke. saya share screen. Jika saya salah atau benar, Ayo. nah ini terkait dengan pengelolaan. Nah ini dia, permasalahannya itu adalah pengelolaan ruang kelas ya, Mas Ar. Nah di sini
minimnya sarana dan prasarana esensial di sekolah. Ini saya ambil akan masalah ini dari Excel ini. Jadi di sini ada ternyata pengelolaan kelas itu tidak efektif, merah. Kenapa? Karena di sini ternyata saya lihat di Excel ini, nah ini dia, pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain itu juga merah, gitu. Jadi pengelolaan kelas itu tidak efektif karena di sini pun ya tidak efektif, BOP-nya tidak mendukung PAUD-nya itu. Nah, gitu. Mungkin itu Kak maksud dari Mas Dar itu. Sebentar, tadi masalah yang ditampilkan apa Pak? Masalah yang pengelolaan kelas ya? Ya, saya ulangi. Pengelolaan kelas, ruang kelas itu belum efektif. Nah, di sini saya ambil minimnya sarana prasarana esensial di sekolah. Kenapa saya ambil akar masalah ini? Karena saya lihat di... Oke. Ya Pak, stop dulu. Bapak, ibu-ibu, sekarang kalau yang masalahnya minimnya pengelolaan ruang kelas, terus kemudian akar masalahnya adalah apa tadi? Minimnya sarana dan prasarana esensial. Minimnya sarpras. Kira-kira menurut Bapak Ibu nyambung nggak? Nyambung nggak menurut Bapak Ibu? Nyambung. Kenapa kok nggak nyambung? Nyambung, Pak. Pengelolaan terkait Belum. Belum. karena ini terkait pengelolaannya ya. Pengelolaan kelas terkait mengenai pembelajaran di dalam kelasnya, Pak. Kalau untuk sarana prasarana berarti nanti kebangunan. Oke, sekarang pembelajaran di dalam kelas. Gara-garanya mungkin nggak tidak bisa berjalan efektif gara-gara sarprasnya kurang. Oh, mau Bisa jadi. Bisa, Pak, nyambung. Nyambung nggak? Nyambung. Berarti nyambung Pak. Kalau begitu hasil kesepakatan kita akar masalah yang seperti itu ternyata nyambung. Jadi kuncinya kita tanya, kita balikkan lagi. Ini bisa menjawab mengapa itu enggak? Oh iya, bisa jadi. Oh faktornya karena barang-barangnya ini memang nggak ada. Padahal kalau PAUD itu butuh media banyak kan? Butuh alat bermain banyak kan? Misalnya gitu tuh. Oh, PAUD-nya itu ke kelasnya seperti kos-kosan Jogja, kosong blong, nggak ada kasur, nggak ada lemari, ya gitu itu. Nah, misalnya kayak gitu itu. Berarti nyambung kan? Iya, kita cari mana yang lemah dan kita cari kesinambungannya. Nanti ada pertanyaan misalnya, loh ini yang nyambung itu kuning-kuning ini, berarti kita masukkan nggak? Bukan merah tapi kuning misalnya. Kita masukkan nggak? Bisa jadi. Boleh. Bisa jadi karena saat di data itu masih sedang, tapi ternyata dampaknya tinggi kan juga bisa. Nih seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut. Makanya nanti rembukan dengan sekolah itu ya seperti itu Pak Tovan nanti. Tinggal yang penting kita tidak lari dari datanya. Oke. Mas Dar tanya. Cocok ya Pak? Bungkus ya. Bisa tanya Pak? Silahkan monggo Pak. Pak Mas Dar tadi flowchart yang disampaikan Ibu Diah sebelumnya kan terkait dengan mind map gitu ya, dari mulai output, proses dan input ya Bu ya. Kemudian kita mengasosiasikan bahwa masalah itu muncul dari output kan begitu ya. Namun kalau lihat dari raport sekolah itu kan hampir semua dimensi itu semuanya sumber masalah kan. Karena muncul warna merah, warna kuning, warna hijau. Artinya permasalahan itu bisa diambil dari semua dimensi, mungkin begitu ya Pak Astri? Betul Pak, tapi posisinya yang bukan output itu adalah bukan masalah utama. Masalah utamanya ada pada output. Output ya. Iya, betul. Jadi yang non output itu masalah-masalah yang akar dari output. Oh, akarnya output adalah proses. Lah akarnya proses input, logikanya gitu. Iya, artinya kalau ada tindakan perbaikan untuk diproses, bisa jadi itu dimunculkan sebagai sebuah masalah di sekolah kan begitu ya. Ya, makanya nanti prioritasnya justru dari hasil analisis kita ini mencari solusi untuk mengatasi sumber masalah yang paling mendasar. Nah, gitu. Jadi ibaratnya ada pohon besar yang tumbuh di tengah jalan depan rumah kita. Itu masalahnya adalah ada batang pohon tumbuh di tengah jalan, ya kan Bapak Ibu? Itu masalah output. Tapi kan batang itu kalau kita potong batangnya saja kan
nggak akan menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena masalahnya di bawahnya masih ada pokoknya, ada bendolannya. Di bawahnya bendolan batang itu, bonggolnya itu, ada akar-akar, ya kan? Di bawahnya akar-akar ada akar lagi yang lebih dalam. Lah yang perlu kita bongkar adalah akar yang terbawah itu, yang nanti kita selesaikan melalui usulan solusi gitu Pak. Jadi memang betul semua dimensi pasti ada merahnya, tapi itu letaknya nanti jadi apakah jadi masalah utama, menjadi akar masalah, atau akar masalah berikutnya. Itu fungsinya dari yang nanti untuk menempatkan mana yang jadi masalah utamanya. Masalah utamanya pusing, tapi penyebabnya apa? Penyebabnya mungkin beda-beda tadi. Ada yang lapar, ada yang karena istrinya satu. Kenapa kok lapar jadi penyebab? Karena seleranya nggak cocok, karena nggak punya duit, karena ini. Sehingga nanti itu yang ada di tabel kita masukkan. Tapi kalau nggak ada di tabel, boleh bertanya? silahkan Rob. Kalau di Excel yang kita sama-sama lihat sekarang itu kan sudah diberi nomor gitu ya Mas Fer ya. Ada A1, A11, A12 gitu. Nah, nanti pada kenyataannya pada saat kenyataannya di lapangan itu apakah data-data itu sudah diberi nomor seperti itu juga atau kita mengidentifikasi oh ini masuknya ke input, oh ini tuh sebetulnya output gitu loh, baru nanti dipetakan atau seperti apa nih Bu? Oh, kalau labelnya seperti itu sama, Bro. Oh, sama. Jadi nanti iya. Bahkan nanti kalau kita dalam tahap belajar ini lebih aman nggih. Kalau saya sejak zaman yang diceritakan Pak Dadang, Mbak Okta yang analisis rapot mutu dulu, itu kode saya ikutkan terus. Biar tahu posisinya itu di mana itu. Betul. Bahkan kalau dulu ya, ini beda dengan setting sekarang. Kalau dulu itu skornya sama. Skornya itu maksimal sekian, terbawah sekian. Tapi kalau ini antar indikator tingkat 1, antar indikator tingkat 2 itu kan skornya beda-beda. Kalau dulu saya skor itu saya masukkan, tapi sekarang enggak, karena antar indikator beda. Jadi kalau pingin lebih tahu, hafal, nanti dikasih kode aja depan. Biar lebih yakin gitu loh. Gitu. Prof. Jadi ada labelnya. Ada izin bertanya. Silakan Bu Papi. Ini saya tadi masih ada yang terlewat tadi, lupa mau ditanyakan buat panduan kita mengerjakan tugas dan juga buat ini sih nanti implementasi. Jadi kalau kita mengacu pada materi slide presentasi ini udah terlihat belum di layar? Sudah. Ini kan dari flow chart-nya ini kan alurnya itu kan output, proses, input, ya kan? Kalau ini untuk SD nih kayaknya nih, Dasmet. Ya, nah, betul. ini di sini di dimensi C ini masuknya sama di input, kompetensi, kinerja dan sebagainya. Cuma kalau kita breakdown ke tabel, di sini dimensi C itu ada di proses. Di sini kan permasalahan rata-rata kemampuan pedagogi guru kurang, tingkat kehadiran guru rendah. Oh, stop dulu Bu. Stop. Jadi ini Bapak Ibu, nanti yang kita gunakan acuan, ini kata-kata yang ada di sini ini mungkin nggak sama dengan kata-kata yang ada di profil. Karena ini kan bahan yang disusun mungkin profilnya waktu itu belum ada. Jadi jangan dianut kata-kata yang ada di sini isinya. Yang di materi ini loh Pak Ibu, ini hanya contoh saja. Jadi pokoknya kita ambil, iya proses yang kita ambil apa yang ada di proses saja, jangan kemana-mana. Terus input yang ada di input saja. Nah baru nanti yang input yang di bawah ini, itu mana-mana yang berkontribusi langsung ke proses ini kita pindah yang ke kanannya itu tadi. Ngoten. Tapi jadi terjebaknya di sini ya. Oke, ini materinya kayak gitu itu. Mohon maaf. Nggak sinkron Ini antara panduannya yang ditayangkan itu, Mas Darni. Nggih. Iya. Nah, Halo, Prof.
Okta, silakan. Oh, Saya Prof coba Udan ini ya. Saya coba share Prof ya. Oh iya, monggo. Saya wakili ya, Prof. Prof Udan. Monggo. Itu Prof Dike dan Prof Dike itu Pak. Pak Okta ya, setelah Pak Dike, silakan. Baik Prof, ini saya mau share materi cuma agak bermasalah. Cuma saya mau tanyakan gini Prof, saya kebetulan di data saya itu kan saya bikin grafik dari peta masalah yang per indikator itu, dan kita lihat kalau kita skor itu kita bikin dalam grafik itu kan, kita lihat bahwa ada masalah yang sangat urgent, ada yang mungkin kategori sedang, ada yang mungkin kurang dari skor indikator angka-angka capaiannya itu. Nah, pertanyaan saya begini Prof. Nah, kalau kita lihat di raport kemajuan juga sama, misalnya ada indikator tertentu yang sudah bagus, ada yang masih sedang, ada yang masih di satu indikator misalnya di PAUD ya, di poin D3 itu, muatan pembelajaran sesuai kurikulum itu semuanya, misalnya rapornya kemajuannya bagus, tapi semua datar semua. Nah, jadi tidak ada yang tinggi gitu. Pertanyaan saya begini, ketika kita membaca masalah, kemudian ketika kita memetakan raport kemajuan yang ada di sekolah itu, terkait dengan perencanaan, tadi sudah dibahas panjang dari kelompok-kelompok lain kan sudah mendeteksi dari faktor input, output, proses. Pertanyaan saya lebih lanjut gini, Prof. Nah, ketika kita melihat data, ya, kan pasti ada prioritas masalah tuh. Masalah yang mendesak, mungkin yang sedang, mungkin yang ditunda dulu. Nah, kemudian kita lihat juga aspek kemajuan. Nah, pada aspek input, proses, output itu juga mungkin sama. Mungkin ada yang sudah kemajuannya, inputnya sudah bagus, mungkin di prosesnya masih kurang, di output juga misalnya masih sedang. Nah, ketika melihat data seperti ini, dalam penyusunan perencanaan berbasis data itu, nah fokus kita itu melihat pada analisis prioritas masalah mana yang mau diatasi, atau kita memprioritaskan kemajuan yang pada tahap masih datar atau yang kategori sedang. Nah, prioritas untuk penyusunan perencanaan berbasis data itu, atau seperti apa kebijakan yang kira-kira mempermudah kita di lapangan untuk memberi fokus pada perencanaan berbasis data ini. Terima kasih, Prof. Segelas gede. Izin nggih Bapak Ibu, mungkin ini biar cepat, saya langsung saja nggih. Jadi ini Pak Daniel, karena fokus kita seperti yang kita ceritakan tadi itu adalah hasil kerja yang pertama, yaitu apa? Kita lihat mana yang sudah baik dan yang belum baik itu di output, yaitu dimensi A untuk dasar dan menengah, SD, SMP, SMA, dan dimensi D khusus untuk PAUD. Jadi perhatian pertama itu dulu aja Pak, itu dulu. Nah, baru yang setelah ketahuan yang buruk di situ itu apa outputnya, kita cari dari dimensi yang menyatakan proses, dimensi yang menyatakan input, itu yang dicari. Berarti prioritas kita yang mana? Berarti yang jelek-jelek. Berarti yang rendah-rendah. Yang rendah-rendah. Kalau yang rendah sudah teratasi, baru yang sedang-sedang. Karena apa? Karena memang kita cari masalah yang paling nanti menjadi beban. Sehingga tujuannya nanti di pendataan AN tahun 2022, hasil kerja kita itu sudah nampak. Seperti itu. Itu saya kira, Oke, Bro. Baik. Ini Mbak Okta jadi mau menanggapi? Sedikit. Nanti ngatrung ya. Sedikit Mas. Oh iya. Cuma mungkin tadi yang disampaikan oleh Mbak Popi itu yang mungkin ada yang pekerjaan Mbak Popi tadi yang tabel itu kan memang kalau kita lihat di paparannya, kita bahas output, kemudian ada tanda panah ya, proses atau input bisa menjadi akar permasalahan dari output. Itu kan dikasih tanda panah ke kanan ya. Mungkin menggarisbawahi lagi seperti yang dikatakan Mas Dar, mungkin koreksi ya Mas Dar, tidak semua
tidak semua yang merah-merah di Kenapa kau putuskan, cintaku? Putus? Bapak Ibu putus juga? saya barusan putus. Oh iya, wah kalau kasih sesuatu di kredit ini Prof, wah Itu mungkin Master ya dikoreksi apa betul gitu, tidak semua ya yang betul sekali. kita vlog tadi saya masih lihat di kelompok Mbak Kopi itu masih semuanya vlog, masih masuk ke sebagai akar masalah di output. Mungkin harus dipilih-pilih lagi gitu ya Mas, yang benar-benar sesuai dengan. Mohon koreksi saya ya. Terima kasih Master. Oh, langsung setuju pokoknya kalau saya, langsung setuju. Jadi mungkin yang ada di proses yang merah kan langsung Bapak Ibu masukkan ke kolom sebelah kiri tengah, ya kan? Oke. Kemudian Bapak Ibu yang output merah-merah langsung masukkan ke kolom sebelah kiri paling bawah, ya kan? Ya. Sekarang yang dari proses tadi kita cari mana yang paling relevan, kita pindahkan ke pojok sampingnya masalah input. Nah, itu kan dipilihi, tidak semuanya dipilihi untuk dipindah ke masalah yang yang paling relevan tadi loh, di sebelah kanannya. Terus kemudian masalah-masalah di input yang paling relevan, sebagian yang mungkin nggak semuanya, dipindah ke sampingnya kolom tengah proses. Itu. Terus kemudian yang bawah itu boleh diisi yang paling relevan mana, dipilihi itu di sebelah kanan saja biar nanti kita tahu, oh ini akar yang paling nyambung itu ditaruh di sebelah kanan, karena itu nanti yang akan Bapak Ibu taksi di alternatif solusi gitu loh. Bahkan nanti diuji lagi sebelum di alternatif solusi itu diuji lagi pakai mind map atau pakai mungkin yang bapak-bapak biasa pakai kerangka tulang ikan itu, atau mungkin pakai piramid. Monggo silahkan, bisa menggunakan berbagai macam metode untuk meyakinkan mana sih masalah yang sesungguhnya yang menjadi akar terhadap masalah utama. Betul. Pak, Gimana izin. masih ada kabar? Pak, Oh iya, ini Mbak Desti Mbak Fitri mau usul? Pak Punten, izin boleh tidak kita menyelesaikan yang punya Budiah dulu gitu Pak, sampai selesai, sampai ketemu solusinya, jadi satu fokus gitu loh Pak, kan Tadi kan sudah ada dari tempat lain, sudah ada contohnya juga. maksudnya kan kita banyak ya Pak, kan ada yang SMP, ada yang SMA juga, karena kita posisinya SD seperti itu yang pertama. Yang kedua, apakah ketika kita merumuskan akar masalah, kan kayak misalkan ketika kita patokannya misalkan ya Pak, kalau misalnya di sekolah silabus ada kata-kata mengidentifikasi, kemudian misalnya kalau misalnya di akar masalah misalkan minimnya, kemudian ada kata-kata yang menjadi patokan seperti itu Pak, ada tidak ya Pak? Karena memang kalau misalnya kita menentukan kata-kata sendiri mungkin kan nanti berbeda-beda gitu loh Pak, jadi ada kata bakunya atau tidak panduannya. Kemudian juga ya seperti itu Pak, karena kita juga bingung kalau misalnya dari dari bahasa minimnya, rendahnya itu kan pasti ada penggunaan bahasa bakunya atau patokannya seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, bisa tidak Pak kita bantu gitu ya, maksudnya saya juga sebenarnya masih kebingungan, kita menyelesaikan satu sistem rapor pendidikan dulu Pak, misalkan SD dulu nih yang punya Budiah kan awal sudah ditampilkan, kita selesaikan sampai akhir dulu gitu loh Pak. Punten ya Pak, mohon maaf karena keterbatasan pemahaman saya, terima kasih. Iya punten nih Bu Fitri, aduh Jauh Fitri nih. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menjawab yang lain-lain, kita kan katanya Bhinneka Tunggal Ika, di baliho-baliho aja kan kita harus memperbanyak keberagaman, ya kan?
Nah, jadi monggo ungkapan permasalahan itu selama mengandung makna masalah atau negatif, minimnya, kurangnya, rata-rata rendah, monggo Bapak Ibu silakan pilih. Kalau setahu saya tidak ada patokannya umum gitu saja. Dan yang jelas nanti tolong ketika ini nyangkutnya ke SDM, misalnya permasalahannya ada di sekolah atau malah di guru gitu aja, itu nanti pas merumuskannya kita gunakan kalimat yang kira-kira nggak terlalu menyinggung tapi membuat mereka sadar bahwa mereka itu kurang kompetensinya gitu loh ya. Jadi misalnya tidak kompeten itu kan pasti menyinggung ya, tapi kalau misalnya kurang kompeten itu kan masih bisa dimaklumi. Nah seperti itu, monggo bebas saja kalau yang permasalahan perumusan, karena memang tidak ada patokan dari sana. Yang kedua, terkait dengan usulan ini sama dengan yang pertama tadi, tugas sama itu. Ini justru nanti gini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tetap harus mengumpulkan tagihannya. Tapi kan Bapak Ibu saya yakin sudah paham. Nah, jadi nanti yang tugas kelompok itu digenepi saja. Biar saya itu punya alasan ketika ditanya sama penyelenggara, Mas Dar, ini kok peserta kelas 29 nilainya bagus-bagus semua. Oh iya, ini loh buktinya, tugasnya sudah terkumpul semua, bagus-bagus. Nah, jadi Bapak Ibu saya yakin bisa. Nanti digenepi saja, dilengkapi setelah ini. Kita siang ini fokusnya ke bagian berikutnya, itu Mbak Fitri. Jadi kita lanjutkan. Oke, saya kira seperti itu. Pak Untung masih ada yang mau ditanyakan Pak Untung? Saya ini masih penasaran ini Pak. Oh, jangan Pak. Karena kita doain saja itu yang penasaran biar tenang di sana, di alamnya. Iya Pak. Saya masih penasaran untuk Iya, saya masih ngawang-ngawang. Saya tuh otak saya sudah bagaimana kita implementasi di sekolah gitu. Nah, ini akar masalahnya di mana nih akar masalahnya? Ini kalau misalnya kita contoh dengan data-data yang seperti tadi contoh saja Pak. Ini kan kita ambil literasi dan numerasi. Kita ambil dari data AM. Data AM itu kan yang diambil sampling adalah kelas 5. Sedangkan sekolah penggerak itu diambil ini adalah kelas 1 dan 4. Apakah itu data masih relevan? Tidak. Nah itu Pak, contoh salah satu saja. Mohon masukan. Oke, baik, terima kasih. Ya, itu sebetulnya sudah dijawab waktu kemarin saya cerita sosialisasi. Karena ada yang mempertanyakan, ini kondisi pandemi, masa siswa tidak begini, terus yang diambil sampelnya segini. Pokoknya itu nanti kalau ditanya sekolah, kita prinsipnya sama. Semua kecap nomor 1. Kita ini distributor produk kecap. Nah, sehingga datanya ini valid. Kenapa? Sudah diuji sebelumnya bahwa sampel tidak menggambarkan individu sampelnya. Tapi dari hasil kerja yang diisi oleh siswa sebagai sampel, seluruh guru dan kepala itu akan menggambarkan kondisi sekolah secara keseluruhan. Karena itu selain AN juga digabungkan dengan data yang ada di Dapodik, di BPS, data GTK dan lain-lain. Sehingga itu sudah agregasi dari semua data. Kita pokoknya jangan sampai ada ungkapan keraguan ke sekolah, ampun. Jangan, nanti sekolah, karena cenderungnya sekolah yang mendapatkan skor tidak memuaskan akan mempertanyakan terkait metode, terkait instrumen, terkait apa saja, cari alasan pokoknya. Padahal ini bukan penilaian, tapi ini adalah pemeriksaan diagnostik. Jadi ini bukan untuk menilai lulus tidak lulus, ibaratnya saya tes kesehatan, lulus tidak lulus bukan, tapi tes kesehatan dalam rangka mencari penyakit untuk diobati dengan dokter, salah satunya itu Bapak Ibu. Dokternya. Nah, sehingga nanti justru kita menekankan ke sekolahannya bahwa kita bersyukur karena apa? Kita mengidentifikasi permasalahan ini sehingga mari kita sama-sama cari solusi. Gitu. Gitu Pak Untung ya. Pokoknya kalau misalnya di antara tadi Pak, akar masalahnya itu tidak connect Pak. Misalnya antara yang tadi dimensi A itu. Kalau tidak connect yang merah cari yang kuning dong Pak. Oh, semua yang merah nggak connect, cari yang kuning. Oke, siap. Gitu, Terima kasih.
bungkus. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi nanti gini nggih, tagihan yang di tugas 1 dan tugas bagian 2 tolong nanti ditututi aja lah. Nanti setelah hari nanti itu digenepi, dilengkapi. Yang sudah tadinya mengerjakan masih banyak sekolah, ya fokus ke salah satu sekolah gitu aja. Karena biar nanti menunjukkan bahwa kita sudah lengkap. Terus kita lanjutkan untuk sesi yang siang. Gitu nggih? Baik, Tugas terima kelompok kasih. menjadi tugas individu gitu ya Mas Dadang ya. Enggak, yang kelompok tetap kelompok aja, enggak apa-apa, Prof. Yang kelompok tetap kelompok aja. Kan itu hasil kerjasama kan, Prof? Iya, Hasil tadi kerjasama. digenepi katanya, digenepi. Profesor kerja, yang lain menyamakan hasilnya gitu loh. Semangat sekali nih, Prof. Mas, izin mempresentasikan dulu, Mas, kelompok 5. Oh, anu aja, Pak. Ini anu aja. Kita nanti di revisi mandiri aja. Kita lanjutkan untuk yang bagian siang hari ini aja dulu. Gitu ya. Nanti kalau masih besok masih ada ragu-ragu meskipun sesi